Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Satu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat video dalam membahas seputar kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, membahas warga-warga plus 62 yang memiliki kelakuan yang tidak masuk akal ya. Tapi ini yang saya bahas sebagian ya. Dan ini sudah bulan puasa, dan di video kali ini ya saya baru sempat membuat video karena selama puasa ini saya sibuk lah masalah pekerjaan dan tidak ada waktu untuk mengedit video. Dan ini untungnya sempat untuk membuat video karena sudah sudah kangen lah, sudah kangen kamera, sudah kangen mic lah. Ingin ingin berkomentar atau membahas lah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini, di negara plus 62 ini yang sedang menumpuk, yang harus segera dibahas. Karena kalau tidak dibahas kayak kurang lah intinya gitu. Oke, gimana teman-teman? Puasa kalian apakah lancar? Ya, semoga ketika kalian sedang menjalani puasa, semoga diberi kelancaran lah. Karena tiap orang melakukan puasa itu cobaannya beda-beda ya. Dalam arti ketika kalian mungkin bekerja di lapangan, mungkin kalian lebih menghadapi panas, dan itu ujiannya ya. Lebih cepat haus lah. Tapi bagaimana kalian bisa menahan diri lah gitu. Karena kan kerja di lapangan itu lebih berat ya teman-teman. Dan untuk kalian yang kerja di dalam kantor ya bersyukur lah. Karena kalian tidak terlalu merasakan panasnya kondisi lapangan atau cuaca ya. Karena kan saat ini hujan sudah mulai jarang dan cuaca lebih panas ya teman. Jadi intinya kalian harus jaga kondisi kalian masing-masing, itulah intinya teman-teman. Dan di video ini seperti biasa ya, saya ingin mereact buat kejadian di negara plus 62 karena kan sudah hampir 2 minggu lebih lah saya tidak mereact, dan pasti ada berita-berita yang menumpuk. Dan ini saya sedikit cerita ya. Intinya ketika kalian menjalani puasa itu kalian nggak usah minta dihargai lah. Seharusnya kita yang menjalani puasa itu bisa menghargai orang yang puasa. Tapi terkadang itu saya bingung kepada orang-orang yang menjalani puasa, dia ingin dihormati. Intinya kesannya kayak gila hormat. Kan kayak itu kesannya kayak nggak etis lah. Justru kita yang sebagai orang yang berpuasa, kita menghargai orang yang tidak puasa. Kan semua itu tergantung iman kita ya. Kalau kita bisa menahan hawa nafsu ya, kita nggak ada masalah terhadap orang yang tidak berpuasa. Kan semua tergantung diri kita masing-masing lah, itu ini teman. Karena di luar sana itu banyak ya, ketika ada orang yang tidak puasa, contohnya kan orang yang non muslim, itu kan orang yang puasa itu kayak mengejudge, kayak seolah-olah itu dia ingin dihormati. Kita langsung aja ya mereact sebuah kejadian apa lagi yang terjadi di Indonesia ini nanti saya pindah dulu. Soal ya, Nabi Lut alaihissalam merupakan Rasul Allah yang diutus kepada kaum apa? Nabi Lut kaum apa? Jawabannya kaum Sodom, itu betul. Yang lainnya salah jawabannya. Kamu tahu nggak kaum Sodom itu kaum apa? Kemarin saya diterangkan sama kita kaum Sodom. Apa? Laki-laki. Kau ngerti ya? Kaum Sodom itu laki-laki suka sama laki. Kalau perempuan suka sama perempuan namanya apa? Lesbi itu lesbo sabun. Ya, kaum Sodom itu laki-laki suka sama laki-laki. Contohnya di sini banyak. Contohnya seperti apa? Bangsa Pak Ribut. Astagfirullahaladzim. Pak Ribut itu bukan contohnya kaum Sodom. Pak Ribut itu kaum normal. Pak Ribut itu normal. Suka sama laki-laki. Gurunya ini Ininya dia itu punya istri, dia kan mengatakan bahwa dia itu Pak Ribut itu normal lah. Pak Ribut, namanya Pak Ribut, nggak Pak Damai aja, kenapa ya? Nanti enggak, kaum Sodom itu nanti akan dilaknat sama Allah ya. Dosanya kalau nggak tepat bisa nggak diampuni sama Allah. Nanti apa enggak? Pak Ribut mau tanya, ini kan ada soal. Ini namanya gurunya kan kayak gini enakan lah dalam arti. Karena dia mengajarkan tentang edukasi seksual ya kepada anak-anak SD. Sebetulnya kalau menganggap ini negatif itu salah ya teman-teman. Karena kalau sejak dini tidak diberitahu, nanti bahayanya ketika dia sudah memasuki SMP atau SMA, dia malah belum tahu tentang edukasi kayak seperti ini ya, seks. Jadi dia malah bisa nyeleweng lah, bisa mungkin menyukai sesama jenis. Tapi kalau ditanamkan sejak kecil, dalam arti konteksnya ini positif ya, dalam arti dia dikasih tahu kalau sesama cewek itu namanya lesbi dan sesama cowok itu homo. Intinya kalau
menyukai sesama jenis itu tuh katanya bapak ribut ini dilaknat ya, kan itu, menurut pandangan Islam ya, kan itu nggak masalah ya, karena dia kan mengajarkan sesuatu hal-hal yang positif untuk anak-anak yang akan memasuki masa-masa remaja, masa-masa dewasa. Kayak gitu kan, apa ya, ya bisa dibilang baik lah daripada nanti daripada apa ya, kalau memberitahu waktunya telat, waktu SMP atau SMA kan justru itu sangat apa ya, membahayakan lah. Lebih baik sejak dini diberitahu lah tentang edukasi seksual. SD kayak gini kan bisa dibilang, dibilangi pelan-pelan tapi dengan bahasa-bahasa yang jangan frontal lah, bahasa-bahasa yang formal biar mereka itu pikirannya itu kayak nggak ngeres tapi lebih ke memahami lah. Kan kalau memahami kan kayak gitu kan, bisa lebih baik lah. Karena kan mungkin juga kan orang tua pun belum tentu mengajari hal-hal seperti ini ya. Mungkin orang tuanya sibuk dan sebagainya. Ya peran guru kan ya juga penting ya dalam arti memberi sesuatu edukasi lah. Fondasi agama terhadap anak-anak yang masih SD lah. Soalnya ini di komentar itu ada yang membahas tentang hal-hal yang negatif. Jadi intinya malah menghujat. Saya nggak masuk akal ya dengan orang-orang seperti ini yang menghujat. Cuma ini ada penjelasan yang di apa di cuma nggak perlu sih karena kan videonya sudah panjang kan. Kalian juga sudah paham lah tentang isi dalam videonya. Itu lanjut aja berita selanjutnya. Seorang ojol marah kepada customer wanita karena setelah menempuh perjalanan sejauh 20 km wanita tersebut tak mau membayar saat ditagih dengan alasan tak ada uang. Kan bangsat. Namanya pesan kan sudah apa ya, sudah intinya dia sudah mempunyai niatan untuk membeli. Maksudnya dia pasti punya apa ya, uang lah. Diketahui lokasi kejadian di Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Kronologinya yang pesan adalah temannya dan minta diantarkan ke Serpong terus ke Karawaci. Tadi Karawaci minta diantarkan lagi ke Atake. Pas minta berhenti di situ kan bangsat toh. Kayak gini kan kayak apa ya? Tidak menghargai orang yang ya bekerja kayak gini kan. Saya juga bingung ya. Kalau nggak punya uang kenapa kau harus pesan loh? Dan kalau yang pesan temennya kenapa nggak tanggung jawab? Dalam arti nggak tanggung jawab itu nggak menitipkan uang kepada yang dititipkan. Itu masalahnya. Kelihatannya itu stylenya stylish ya. Cuma kan masa nggak ada uang berapa lah untuk membayar, menalangi dulu lah. Kalau temannya belum ngasih uang, kan kayak gini kan kasihan ya namanya bapak ojek online ini kan kayak gini kan bekerja keras dalam arti dia menghadapi cuaca di lapangan. Dan ini jaraknya lumayan jauh loh teman-teman, 20 km loh. Kalau 20 km di daerah kabupaten itu masih apa ya, mungkin 20 menit sampai 25 menit. Tapi kalau di kota itu sampai setengah jam lebih ya, karena kan juga macet, lampu merah dan lain sebagainya. Kayak gitu kan sangat apa ya, meresahkan. Kalau kejadian ini tahu dari pihak paguyuban ojek lain-lainnya, pasti cewek ini kayak dihakimi, digeruduk lah, karena kan juga nggak terima kan. Sama aja kayak gini merendahkan lah, mempermainkan. Jadi tolonglah untuk teman-teman semua jangan ditiru ya hal-hal seperti ini. Jangan sampai kalian ngerjain tukang-tukang ojol kayak gini kan juga mereka juga kasihan ya. Seorang pria tega meninggalkan pacarnya yang sedang tidur lelap saat petugas patroli mendekati mereka. Mungkin ini pasangan ini lagi iyalah, lagi lagi dan mungkin ketika si cowok ini mendengar suara apa ya, ada sesuatu suara atau tahu kalau akan Satpol PP datang, mungkin cowok ini kabur ya, seorang pacarnya kabur lah cowoknya. Dan bangsatnya kenapa kok ditinggalkan ya? Padahal si cewek ini tidur loh. Seharusnya kalau cinta, kalau sayang, harusnya diajak bareng-bareng lah. Kan tolol, bangsat. Enggak ada tanggung jawab loh gue. Ya jadi untuk mbaknya ke depannya ya tolong pacarnya yang meninggal mbaknya ini waktu tidur lebih baik tinggalkan saja ya. Cari lagi yang bisa lebih menghargai lah. Aduh, ini loh ada yang komen. Cowoknya cupu padahal kalau nggak ngapa-ngapain nggak usah lari. Iya bangsat anjen. Orang Indonesia itu memang sans. Di tengah bencana banjir dia tetap bisa melakukan hal-hal yang unik lah, hal-hal yang tidak
membuat kita sepaneng. Lihat, ini banjir di daerah mana ya? Warga Cirebon dihebohkan dengan penemuan makhluk kecil yang mereka sebut sebagai tuyul. Why, apalagi nih? Maksudnya kan tuyul itu kan intinya makhluk halus lah. Makhluk halus makhluk yang bergerak. Dan ini benda apa ya? Kayak benda mati. Dan ini wujudnya seperti tuyul sih. Cuma kok bisa dipegang dan semua orang bisa lihat ya. Saya bingungnya juga seperti itu ya. Dan ini ada yang komen kayak jahe. Bentuknya kayak jahe. Aduh kok yo enek. Ada tanda-tanda kan, ini kan tanda-tanda akhir zaman. Ini tanda-tanda akhir bulan. Akhir bulan nggak ada uang menipis ya wes. Daripada nggak ada kerjaan, kayak gini lah. Ada yang komen juga, tuyul sudah jadi pengangguran, kalah sama Indra Kens Salmanan. Aduh. Sekian dulu teman-teman video untuk react hari ini. Kalau terlalu banyak react sebuah video kan nanti jadinya bosnya. Jadi cuma beberapa aja ya. Yang penting semoga lucu lah, itulah ini teman-teman. Ya, intinya sekian dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprilianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten yang selalu membahas kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Yang penting jari kalian dijaga, nggak usah sok menghujat karena ketika kalian menghujat itu nggak akan merubah hidup kalian ya. Justru malah membuat hidup kalian terasa sempit, kayak terbebani, kayak diselimuti dengan rasa benci, itulah intinya. Jadi tetap enjoy dalam menjalani hidup, tetap santai. Saya pun juga, karena hidup itu cuma sekali, jangan disia-siakan lah teman-teman. Apalagi ya itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.